Anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketua beserta jajaran pengurus masjid yang kita doakan. Ketua masjid kita sedang mengalami musibah, telah meninggal mertua beliau. Oleh sebab itu kami mengajak ketulusan dan keikhlasan para hadirin untuk sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum yang ditinggalkan diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Juga mudah-mudahan orang tua beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Baik, para bapak, ibu, saudara hadirin jamaah sholat subuh yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ketika kita ditanya untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan umat manusia di muka bumi ini, insya Allah kita sudah tahu jawabannya. Al-Quran telah menjawab di dalam surah An-Dariyat ayat 56. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa mal qurtul ibadah. Kemudian muncul pertanyaan, apa sih maksud dan tujuan dari ibadah? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita zakat, puasa, haji, umroh, sedekah dan seterusnya? Untuk apa? Insya Allah jawaban kita sama. Untuk memperoleh pahala-pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muncul lagi pertanyaan, kenapa kita harus punya pahala? Maka insya Allah jawaban kita pun sama, dalam rangka memperoleh tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara hadirin, ini seandainya
tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada pahala, tidak ada mizan, tidak ada sirat. Kira-kira para hadirin masih mau sholat kan? Halo, assalamualaikum. Masih hidup? Masih mau zakat? Masih mau puasa? Artinya kita hidup di dunia ini, setelah itu meninggal, setelah meninggal selesai. Enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada pahala, enggak ada mizan, dan seterusnya, tidak ada. Kira-kira mau masuk pada surga? Rasa-rasanya tidak. Kenapa? Karena kita beribadah pagi, siang, sore, malam semata-mata karena kita yakin akan janji-janji Allah. Apa sih janji Allah itu? Mari sama-sama kita perhatikan surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul azim. Man 'amila shalihan, siapa yang berbuat amal soleh dari laki-laki maupun dari perempuan, wa huwa mukmin, dan dia beriman, yakin dan percaya akan janji-janji Allah. Dilanjutkan berikutnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan jaminan, akan menepati janjinya, akan memberikan hayatan thayyibah, hidup yang sempurna, hidup yang hakiki, kehidupan yang terbaik setelah hidup di dunia ini. Apa itu? Surga. Masuknya surganya Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, kalau kita benar-benar ada orang beriman, beribadah, hanya punya kepentingan masuk surga, jangan disalahin. Kenapa? Karena orang seperti ini termasuk minal muflisin, orang-orang yang ikhlas, yakin dengan janji Allah. Siapa yang berbuat amal soleh, Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang terbaik setelah hidup di muka bumi. Insya Allah. Jadi insya Allah kita ibadah siang, pagi, sore semata-mata untuk memperoleh pahala-pahala Allah, agar kita dapat tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya di dalam surah An-Nahl ayat 97. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau berbicara tentang surga, ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Subhanallah. Kata baginda Rasul, "Kullu ummati", seluruh umatku, seluruh umat Islam, yadkhuluna al-jannah, pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Seluruh kita insya Allah masuk surga, kecuali kalau kita tidak mau. Kita semua masuk surga kalau mau. Kalau yang tidak mau, dia tidak masuk. Kira-kira begitu ya Pak? Itu artinya ternyata modal masuk surga itu adalah kemauan, bukan kemampuan. Jangan pesimis dari umat Islam. Ya, nggak punya kemampuan pergi haji kalau masuk surga. Terus nanti dulu, ternyata masuk surga itu modalnya adalah kemauan, bukan kemampuan. Kemudian para hadirin rahimahumullah, ternyata
daripada masuk neraka. Apa dalilnya? Kita bisa lihat. Mari sama-sama kita kaji secara hikmat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, Allah akan ganjar 10 kali lipat pahala. Subhanallah, alhamdulillah. Wa man faman jaa'a bisayyi'ati, dan siapa yang melakukan perbuatan jelek, perbuatan maksiat, satu perbuatan keji, wala yujza illa mislaha, maka tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah kecuali satu ganjaran. Allahu Akbar. Inilah keyakinan kita melalui firman Allah bahwa masuk surga itu ternyata lebih gampang, lebih mudah dibandingkan kita masuk neraka. Contoh sederhananya begini, Pak. Mohon maaf, ini misalnya, misal ya Pak ya, Pak, misal ya. Halo, misalnya ada orang Islam. Ada orang Islam yang dalam hidupnya tidak punya amal kecuali satu. Ini misal. Apa itu? Ada pengajian dia ngasih nasi uduk. Ada pengajian dia nyiapin nasi uduk. Maka otomatis dia akan diberikan pahala 10 kali lipat. Kemudian orang ini ternyata, ini misal apa? Orang ini ternyata selama hidupnya tidak punya kesalahan dan tidak punya dosa, kecuali satu, pernah nolong nasi uduk. Ternyata kalau hitung-hitungan secara matematika sederhananya, dia bikin nasi uduk buat orang ngaji, dia dapat 10, kemudian dia nolong nasi uduk 1, maka dia dikasih dosa 1. Masih ada saldonya berapa? 9. Saldonya masih 9. Tetap insya Allah dia masuk surga. Ini contoh sederhana. Kalau hari kiamat ada hitung-hitungan, maka insya Allah. Ya. Itulah makanya para ulama menyebutkan masuk surga ternyata jauh lebih mudah, jauh lebih gampang dibandingkan masuk neraka. Yang berbuat satu kebaikan akan diganjar 10 pahala. Yang berbuat satu kesalahan diganjar 1 ganjaran. Subhanallah walhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang mau masuk surga. Itu saja barangkali tafsir dari surah An-Nahl ayat 97. Mudah-mudahan para jamaah tidak puas sehingga akan bermunculan tanya jawab. Dari saya sekian. Wallahu